Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang menyaksikan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya Dela Silvi sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Silvi Gulo dengan NIM A1B1-20077, lalu rekan saya Maria Francisca dengan NIM A1B1-20050. Kami akan membahas materi tentang referensi dan inferensi. Yang pada bagian pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Maria Francisca. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama, kita membahas tentang referensi. Pengertian referensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata referensi adalah sumber acuan, rujukan, dan petunjuk. Lalu menurut para ahli, menurut Yul tahun 1996 halaman 17, referensi sebagai suatu tindakan di mana seorang penutur atau penulis menggunakan bentuk linguistik untuk memungkinkan seorang pendengar atau pembaca mengenali sesuatu. Menurut Ramlan tahun 1993 halaman 12, yang dimaksud referensi atau penunjukan adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu kata, frasa, atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Lanjut. Referensi dibagi berdasarkan tempat acuannya. Berdasarkan tempat acuannya, referensi dibagi dua, yaitu pengacuan endofora dan pengacuan eksofora. Dalam pengacuan endofora terbagi lagi menjadi dua, yaitu anafora, yang merupakan kata yang telah dinyatakan sebelumnya dapat berupa kata ganti persona, seperti dia, mereka, konjungsi keterangan waktu, alat, dan cara. Contohnya, Bu Mastuti mendapat pekerjaan, padahal dia memperoleh ijazah sejauhnya 2 tahun lalu. Bu Mastuti mengacu kepada kata dia. Lalu yang B, kata fora, merupakan piranti dalam bahasa yang merujuk silang dengan anteseden yang di belakangnya. Contoh, setelah dia masuk, langsung Tony memeluk adiknya. 2, pengacuan eksofora. Referensi eksofora terjadi apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks percakapan. Contoh, mobil saya kehabisan bensin, dia yang mengisinya. Lanjut. Lalu referensi berdasarkan tipe satuan lingual, terbagi atas 3. Yang pertama, referensi personal. Referensi personal mencakup 3 kelas, yaitu kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Persona pertama, contohnya kado buat adik, aku buat seindah mungkin. Kata aku adalah contoh persona pertama. Persona kedua, mempunyai wujud yaitu engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Contoh dalam kalimatnya, engkau bagaikan matahari di dalam hatiku. Lalu persona ketiga, contohnya mereka semua yang ada di kelas adalah mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Kata mereka adalah bentuk persona ketiga jamak. Lanjut. Yang kedua, referensi demonstratif. Membagi pengacuan demonstratif atau kata ganti petunjuk menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif waktu atau temporal dan pronomina tempat atau lokasional. Pronomina demonstratif waktu mengacu pada waktu kini seperti kini dan sekarang, waktu lampau seperti kemarin dan dulu, waktu akan datang seperti besok dan yang akan datang, dan waktu netral seperti pagi dan siang. Sementara itu, pronomina demonstratif tempat mengacu pada tempat atau lokasi yang dekat dengan pembicara, seperti sini, ini, agak jauh dengan pembicara seperti situ dan itu, jauh dengan pembicara seperti sana, dan menunjuk tempat secara eksplisit, seperti Surakarta dan Yogyakarta. Lanjut. Dan yang terakhir adalah referensi komparatif atau perbandingan. Ialah salah satu kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk atau wujud, sikap, sifat, watak perilaku, dan sebagainya. Sumarlam tahun 2003 halaman 26. Kata-katanya yang biasa digunakan untuk membandingkan, misalnya kata seperti, bagai, bagaikan, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman baca sendiri di PPT. Terima kasih, sekian penyampaian materi mengenai referensi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Dela. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan materi kita, yaitu adalah inferensi. Jadi menurut KBBI, referensi
Inferensi maksud saya adalah simpulan, yang artinya dari inferensi adalah yang disimpulkan. Inferensi adalah membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan teks penggunaannya. Lanjut, pada jenis-jenis inferensi terbagi dua, yaitu ada inferensi langsung dan juga tidak langsung. Langsung adalah yang dimana kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis. Dan juga contohnya seperti, Bu, besok temanku berulang tahun, saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru, kadonya lagi belum ada. Jadi inferensi atau simpulannya itu adalah saya tidak bisa pergi ke ulang tahun teman. Nah, lanjut yang kedua, inferensi tak langsung, itu yang dimana kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Contohnya, anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. Lalu B, sayang gudegnya agak sedikit saya bawa. Jadi inferensi yang menjembatani kedua ujaran itu adalah bekal yang dibawa ibu lauknya gudeg komplit. Lanjut. Pemakaian referensial dan pemakaian atributif, yang dimana frasa nomina tidak tentu dapat dipakai untuk mengenali suatu entitas yang ada secara fisik. Rujuk pada contoh A, yaitu seorang wanita. Ada seorang wanita di depan WC. Lalu, ungkapan-ungkapan yang dapat dipakai untuk menjelaskan entitas yang diasumsikan ada tapi tidak dikenal. Contohnya itu B. Dexter ingin menikah dengan seorang perempuan yang soleha dan baik. Nah, itu maksudnya ya. Dan juga pada contoh C itu adalah entitas-entitas yang sejauh kita ketahui tidak ada. Itu pada kata gajah sebesar gedung. Nah, itu. Lanjut. Nama dan referensi. Jadi, suatu pandangan referensi pragmatik memperbolehkan kita melihat bagaimana seorang dapat diidentifikasi melalui ungkapan kata benda ataupun kata orang. Contohnya pada contoh A itu Shakespeare-mu itu mengacu pada benda, dan pada contoh B sandwich keju itu mengacu, kebalik ya, itu Shakespeare-mu itu mengacu pada nama barang, dan sandwich keju di situ yang contoh B itu mengacu pada orang. Kita lanjut. Peranan konteks. Nah, konteks ini membatasi ruang interpretasi yang mungkin kita miliki terhadap suatu kata. Konteks ini adalah lingkungan linguistik di mana ungkapan pengacuan dipakai. Contohnya pada Brazil memenangkan piala emas. Jadi ini ada kesalahan ya. Jadi kata Brazil itu mengacu pada ungkapan pengacuan, sementara memenangkan piala emas itu adalah bagian dari konteks gitu. Contoh yang kedua, sandwich keju itu terbuat dari roti bakar. Nah, yang dimana kalimat itu mengacu pada makanan. Dan B, sandwich keju itu ditinggalkan tanpa dibayar, yang mengacu pada orang. Kita lanjut, referensi anaforik. Nah, menurut Yule dalam bukunya yang berjudul Pragmatics, anaphora is a process to introduce the real same entities that turn by antecedent. Dari definisi itu, kita bisa simpulkan bahwa pada dasarnya, anafora adalah fenomena pengulangan suatu entitas atau antecedent oleh penutur atau juga anafor yang menunjukkan kembali pada entitas itu. Jadi antecedent itu adalah ungkapan awal, anafor itu adalah ungkapan kedua atau ungkapan berikutnya. Contohnya, pada A, Ani sedang bermain bola di luar bersamanya dengan seorang pria. B, dia sangat senang bermain dengannya. Dan C, mereka seperti sepasang kekasih. Jadi, Ani dan seorang pria adalah antecedent, dia dannya adalah anafor, dan mereka juga adalah anafor. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Jadi, referensi itu adalah tindakan di mana seorang penutur atau penulis menggunakan bentuk linguistik yang terbagi jadi dua, yaitu referensi berdasarkan tempat acuannya dan referensi berdasarkan tipe satuan lingualnya. Inferensi itu memiliki pengertian, yaitu kegiatan membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya, yang dibagi menjadi inferensi langsung dan juga inferensi tak langsung. Baik, sekian presentasi yang bisa kelompok 2 sampaikan mengenai referensi dan inferensi. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di hari Senin untuk mata kuliah pragmatik.